Yang menarik, nilai rapot ini sebenarnya biasa-biasa saja, tapi bisa masuk ke PTN favorit. Nah, apa yang menjadikan dia ini punya tingkat keberhasilan yang semacam itu? Sekarang kita memasuki episode yang ke-12 di kelas menuju PTN 2021, sebuah program 96 seri video yang saling terkait untuk kebutuhan kamu lolos perguruan tinggi negeri. Silakan tonton video selengkapnya di playlist ini. Halo Sobat Top 10, kita ketemu lagi. Banyak sekali pertanyaan di kolom komentar tentang nilai rapotnya berapa dan peluang lolosnya kira-kira seperti apa. Kali ini kita akan review dan analisis sebuah rapot yang lolos SNMPTN 2020. Tentunya bisa sebagai referensi buat kamu yang akan mengikuti SNMPTN 2021. Jadi dalam rapot ini kita akan lihat tren kecenderungan nilainya, naik dan turunnya seperti apa, tinggi rendahnya nilai rapot terhadap pilihan jurusan dan PTN yang relevan. Kemudian kita juga akan melihat KKM rapotnya ini berapa. Nanti kalian bisa membandingkan dengan KKM dan nilai dari teman-teman. Nah, kepemilikan sertifikat atau prestasi lainnya, apakah sang pemilik rapot ini menyertakan sertifikat saat mengikuti SNMPTN 2020? Akreditasi dari sekolahnya ini apa? Keberadaan alumni terhadap PTN tujuannya ada apa tidak? Aspek wilayah sekolah terhadap PTN tujuannya, sewilayah atau lintas wilayah. Adakah pesaing satu kelas? Dan daya saing dari pilihan jurusannya ini bagaimana? Serta peringkat paralel ya dari rapot hasil pemeringkatan di SNMPTN terhadap PTN yang akan dipilih. Jadi sekali lagi, walaupun ini bukan rapot jurusanmu, mungkin juga bukan sekolahmu, tetap dapat diambil informasi dan tetap dapat dicontoh bagaimana pengambilan keputusannya. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Saya juga berbagi informasi setiap hari lewat Instagram menuju PTN, silahkan di follow. Yuk langsung aja kita mulai. Banyak pejuang PTN yang bertanya, Kak, nilai rapot saya itu pernah turun. Gimana peluang lolos SNMPTN? Nah, ini dia. Hampir ya, selama setidaknya 2004 saya melihat-lihat rapot, baik yang lolos SNMPTN maupun yang gagal SNMPTN, itu selalu punya kecenderungan naik dan kecenderungan turun. Artinya hampir semua rapot yang berhasil di SNMPTN sekalipun itu juga pernah naik dan pernah turun. Saya agak jarang sekali menjumpai ada nilai itu yang turun terus atau naik terus. Makanya jika kamu nilainya naik turun itu tidak usah khawatir ya. Kesempatan untuk lolos tetap ada. Bahkan rapot yang sedang kita review ini nilainya juga pernah turun. Nah, sekarang kita lihat nilainya ya. Nilai ini telah dirata-rata oleh sang pemilik rapotnya, menunjukkan sebarannya seperti ini. Bahasa Indonesia 89,2. Kemudian bahasa Inggris 86,6, kemudian matematikanya 83,6. Nah, ini yang menarik, fisika itu hanya 81,6, kimia 82,4, biologinya lumayan masih yaitu 86,4. Kalau di rata-rata ketemunya hanya 84,63. Sedangkan KKM dari rapot ini adalah 70. Ini dari kelas 10 sampai kelas 12. KKM-nya stabil di angka 70. Kemudian yang menarik lagi, sang pemilik rapot ini sama sekali tidak mempunyai sertifikat atau prestasi lainnya, sehingga dia tidak melampirkan sertifikat apapun. Sekali lagi, tidak melampirkan sertifikat apapun. Nah, sekarang tentang sekolahnya ya. Akreditasi dari sekolah ini memang A ya, dan tergolong sekolah negeri. Nah, iseng-iseng saya buka daftar sekolah favorit di daerah kakak kita ini yang rapotnya sedang kita review ini. Saya mengeceknya dari data sekolah.net. Saya nggak tahu itu urutan apa enggak. Yang jelas sekolah ini masuk 50 besar sekolah favorit yang ada di kotanya. Artinya sekolah ini bisa disebut sebagai sekolah yang biasa-biasa aja.
Karena kalau kita lihat dari daftarnya masuk 50 besar ya. Saya kurang tahu mengapa ditempatkan di urutan 50. Apakah karena memang secara kualitas ada di urutan 50? Andai toh misalkan ini sangat berkualitas, kenapa tidak diletakkan di urutan atas atau tengah, tapi urutan yang terakhir? Sehingga bisa kita asumsikan ya bahwa sekolah ini biasa-biasa saja, dan saat kita berdialog dengan kakak kita ini, dia juga tidak berkeberatan jika sekolahnya disebut sebagai sekolah yang biasa-biasa aja. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, tercatat ya, keberadaan alumni di PTN tujuan itu tergolong rendah. Artinya alumni dari sekolah ini terhadap PTN yang ia pilih itu tergolong rendah. 2019 itu tercatat tidak ada satupun alumni baik dari SNMPTN maupun SBMPTN. Setidaknya itu penuturan dari kakak kita yang mempunyai rapot ini. Nah, adapun itu tahun 2018 dan dari jalur SBMPTN, bukan dari jalur SNMPTN. Intinya tradisi alumni dari sekolah ini cukup rendah. Mungkin dia termasuk yang pertama ya di tahun 2020 yang lolos, karena tahun sebelumnya tidak ada satupun yang lolos. 2018 pun SNMPTN nggak ada yang lolos, ada 2 tapi di jalur SBMPTN. Sekarang PTN yang dia pilih itu satu wilayah dengan sekolah dia. Jadi sekolahnya di daerah Gresik, pilihan PTN-nya adalah UNAIR, Universitas Airlangga. Nah, ini catatan penting ya. Dengan nilai 84 saja, memilih UNAIR itu sebenarnya sangat berisiko. Namun strategi kakak kita ini menurut saya adalah cermat dan tepat. Nah, mengapa cermat dan tepat? Mari kita lihat nih. Pesaing satu sekolah yang ambil jurusan ini sama sekali nggak ada. Pilihan jurusannya ini apa sih? Dia realistis dengan nilainya, sekitar 84-an. Itu tentu nilai yang tidak terlalu tinggi, namun dia punya obsesi dan harapan untuk masuk ke PTN favorit, yaitu UNAIR ya. Pilihan pertama dia adalah teknologi hasil perikanan atau teknologi industri hasil perikanan, yang tahun 2020 itu daya tampungnya adalah 36. Kemudian peminatnya, kalau saya cek ya, saya googling karena website snmptn.ac.id itu tidak bisa diakses. Kita terpaksa googling dan menemukan di kisaran antara 118 sampai 216 peserta atau peminat ya. Dan akreditasi dari teknologi hasil perikanan ini adalah B. Pilihan 2 dia ini agak menarik, memilih yang akreditasinya A. Kalau sekarang itu bahasanya bukan A, B, C ya, tapi adalah unggul ya, sangat baik begitu ya. Nanti silahkan cek aja di Instagram menuju PTN. Pilihan kedua dia adalah aquacultur ya, daya tampungnya 54, peminatnya 441. Artinya secara passing grade ya, sebenarnya kalau kita hitung-hitung lebih ketat yang kedua. Secara akreditasi juga terbalik, makanya ini jika saja tidak lolos di pilihan pertama, maka kemungkinan kecil untuk bisa lolos di pilihan kedua. Di atas kertas seperti itu, tapi pada kenyataannya semua hal bisa terjadi. 84,63 nyaris tanpa alumni, tidak pakai sertifikat, dari sekolah yang biasa aja. Hasilnya dia lolos di pilihan pertama UNAIR, yaitu teknologi hasil perikanan. Nah, apa yang menjadikan dia ini punya tingkat keberhasilan yang semacam itu? Nah, ini pandangan saya. Yang pertama, kita lihat dari cara sekolah memberi nilai rapot. Rapot dia ini memang kalau di rata-rata tadi ketemunya hanya sekitar 84,63. Tapi ingat, dia ini secara pemeringkatan masuk peringkat yang ke-6 dari 150-an siswa IPA atau dari 288 seluruh siswa SMA kelas 12 ketika itu. Jadi secara peringkat hanya 84 saja, itu dia peringkat ke-6. Bisa kita simpulkan atau bisa kita gambarkan bahwa sekolah ini cukup pelit dalam memberi nilai. Sehingga walaupun hanya 84, tapi dia tergolong siswa yang berprestasi karena dia adalah peringkat 6 besar dari seluruh anak IPA yang ada di sekolah itu.
Nah, yang kedua, dia mencoba untuk sangat realistis dengan nilai itu dengan memilih jurusan-jurusan yang mempunyai daya saing yang tidak terlalu tinggi. Dan menurut saya, kakak kita ini berpikir sangat rasional. Dia ngerasa realistis dengan nilainya, sehingga dia tidak berambisi lebih dari nilai yang ia dapatkan. Ini adalah konsep yang sangat penting ya, yaitu realistis atau rasional terhadap nilai. Dia menyadari nilainya tidak terlalu tinggi, dia ngerasa dari sekolah yang biasa-biasa aja, karena itu dia menurunkan obsesinya dengan memilih jurusan yang rasional. Tapi bukan berarti pilihan dia itu hanya sekedar mengandalkan rasionalitas. Dia juga sebelumnya mencari gambaran dan informasi mengenai bagaimana sih prospek teknologi industri hasil perikanan ini. Sebenarnya saya telah berdialog dengan beliau ini atau dengan kakak kita ini lewat Instagram menuju PTN dengan durasi 60 menit lebih atau sekitar 1 jam 5 menit. Silakan kamu tonton aja di Instagram menuju PTN, termasuk dia itu dari sekolah mana, namanya siapa, kamu cek aja langsung di situ. Kita berbicara panjang kali lebar dan ini adalah intisari yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga di review rapot pertama ini bisa menjadi informasi dan kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk persiapan SNMPTN kamu di tahun 2021. Bila saya ada informasi tambahan, saya akan tulis di kolom komentar. Coba ya, buat kalian yang ngerasa ingin mendapatkan pendampingan secara privat, pendampingan SNMPTN, kamu bisa cek kolom deskripsi ya. Itu aja video dari saya kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Ingat sobat semua, tetap semangat, tetap belajar, dan create your future. Dadah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.